Mata kirinya sempat divonis buta permanen, sementara mata kanannya masih ada potensi untuk menangkap cahaya. Agus Salim, korban penyiraman air keras, kemarin kembali menjalani pemeriksaan matanya. Ditemani istri, saudara, dan pengacaranya, Agus menjalani pemeriksaan mata di sebuah rumah sakit mata kawasan Jakarta secara tertutup. Lantas, jika mata kirinya sudah 100% tidak bisa sembuh, benarkah Agus masih punya harapan mata kanannya bisa melihat kembali? Pengecekan darah dan dokter internis, hasilnya boleh operasi hari Rabu. Dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor, udah nggak bisa lagi. Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Iya, masih tetap nemenin ya, tetap nemenin Bang Agus sampai perobatan, sampai nanti pulang, insya Allah. Ya, tetap semangat. Jadi semangat kami juga. Semangat Abang ya. Selalu support buat Agus, semoga cepat sembuh walaupun memang dinyatakan buta itu udah nggak bisa melihat lagi. Mungkin bagiannya ya terima dengan ikhlas aja. Mungkin itu penggugur dosa-dosa Agus juga itu. Setelah menjalani pemeriksaan, rencananya Rabu pekan depan, Agus akan menjalani operasi mata. Tapi kabarnya, operasi yang akan dilakukan bukan untuk memulihkan penglihatan mata, karena potensi kesembuhan penglihatan itu kecil. Operasi akan dilakukan hanya untuk kepentingan estetik agar indah dipandang mata. Lantas, apa saja yang dipersiapkan Agus jelang operasi? Benarkah harapan Agus untuk bisa melihat sudah pupus? Operasi estetika, rekonstruksi kembali mata dan mencuci cairan kimia. Yang penting enak dilihat. Bagi Agus sih melihat enak nggak penting. Yang penting orang lihat Agus tuh enak ya Gus. Saya bercanda Gus, kamu ganteng dari belakang, marah dia sama saya. Saya bilang Agus dari belakang ganteng, dari depan lebih ganteng ya. Kan sudah dikatakan bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya Gus. Tapi ini kan operasinya estetika aja. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi gitu, kayak orang yang tertidur. Saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Ya, menjalani pengobatan di rumah sakit khusus mata, kabarnya baru 2 kali saja, Agus sudah menghabiskan uang hingga 20 juta. Lantas benarkah Agus harus merogoh kocek sendiri? Bukankah selama ini Agus ditopang dari Krisna Murti dan Farhad Abbas pengacaranya? Ya ada 20 juta. Di depan. Nggak sampai, minim banget, nggak banyak uang keluar, irit. Yang penting uangnya, uang donasi itu nggak habis, ada semua sama Novi, semuanya sama Novi. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas kita serahkan kepada Agus, dan Agus terima ya Agus ya. Dan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, kan nanti, kan semua kekurangannya, kan kasih lihat bonnya, saya selesaikan. Allah, mudah-mudahan ya, ini ya, tetap jalan operasinya Agus, walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Nggak usah dipikir biayanya lagi, yang penting kita nggak utak-atik, nggak ganggu-ganggu, nggak ngemis-ngemis ke yayasan Novi. Padahal jika Agus tidak berpolemik dengan selebgram Pratiwi Novianti, seharusnya uang donasi yang berada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bisa digunakan untuk biaya pengobatan. Tapi nasi sudah jadi bubur. Novi bahkan sudah dilaporkan Agus. Agus mengaku kesulitan menghubungi Novi, pun sebaliknya, Novi pun mengalami kesulitan saat berusaha mengontak Agus. Entah siapa yang benar, yang jelas nasib uang donasi Agus masih menggantung. Lantas benarkah Agus akan berusaha meminta kembali uang donasinya? Benarkah kubu Novi juga siap memberikan donasi untuk Agus asal dengan syarat Agus mau mematuhi ketentuan yang diberikan pihak yayasan termasuk mengakhiri polemik kasus hukum? Teh Novi
menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada namanya syarat apapun dari Tanovi, entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Itu uang hak Agus, bukan hak Novi. Novi itu tidak terdaftar di dinas sosial, dia donasi juga. Hanya ngaku-ngaku aja. Nanti di audit nanti ketahuan kelemahan dia kok. Teman-teman udah cek, dapat informasi, nggak ada izin donasi pada saat uang itu. Bukan Novi yang nakut-nakutin laporan Dinsos. Justru kita yang akan lapor dia ke Dinsos, ya, catat. Sebelum kemarin menjalani pemeriksaan mata, Senin lalu Agus juga sempat menjalani pemeriksaan mata dan mengaku mata kirinya sudah tak bisa disembuhkan lagi alias buta permanen. Sementara mata kanannya cuma bisa melihat warna dengan samar. Tapi dasar netizen, mereka nggak mau begitu saja percaya pada keterangan Agus. Apalagi di akun TikTok sempat beredar video yang menunjukkan jika Agus bisa berjalan sendirian tanpa dipapa orang dekatnya. Apalagi mengenakan kursi roda saat di kediamannya. Wah, kayaknya nih video rekaman salah satu wartawan yang sempat merekam di sela liputan ke rumah Agus ya. Ini parah nih. Orang buta sahabat bilang merayap. Namanya orang buta bisa berjalan. Ya. Itu teknik, itu kebiasaan. Bahkan kalau orang buta itu ada suami istri buta dua-dua, bisa masak, bisa menggoreng kok. Yang penting dia udah terbiasa. Yang lebih ngenes lagi nih, ada tuduhan yang gak tanggung-tanggung. Beberapa netizen malah menuding jika Agus tengah bergimik ria. Bahkan sejak video itu viral, Denny Sumargo juga sempat ikut komentar dengan nada keheranan. Loh, tulis Denny Sumargo singkat saat mengomentari video yang beredar. Agus ini kan baru buta baru 2 bulan. Ya. Dan Agus masih secara fisik dia sehat. Saya rasa Agus ini mentalnya udah luar biasa. Udah dilatih mental sama Farhad Abbas selama ini. Ya Gus? Vision itu adalah ibarat butiran-butiran debu yang tinggal disapu-sapu aja, ya, disapu, kemudian gantian lagi debu yang masuk lagi. Mendapatkan tudingan gimik, Agus tampaknya begitu terpukul hingga menegaskan jika vonis buta permanen di mata kirinya merupakan vonis dokter, bukan atas dasar keinginannya. Tapi apa daya, kepercayaan netizen pada Agus tampaknya sudah luntur. Walah, yang sabar ya Mas Agus. Kalau ibarat pepatah nih, nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, gara-gara kesalahan kecil, entah itu kesalahpahaman atau dugaan penggunaan donasi yang tak semestinya, akibatnya malah fatal. Dalam hal ini yayasan mendapatkan mandat, ya, mandat dari Agus dan keluarganya untuk dapat dikelola guna pengobatan Mas Agus. Ya, dalam ini Mas Agus dan keluarganya menyerahkan, memberikan kepercayaan kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Saya nggak berjuang uang kok, saya berjuang jangan kamu bully Agus. Uang sudah berkumpul dan kamu Ya itu uangnya Agus, kan kita lagi laporin ke polisi, dilaporkan ke polisi, diminta baik-baik nggak bisa, malah diolah-olah di. Harusnya uang itu sebagai oleh-oleh buat Agus, jadi diolah-olah buat jadi yang tidak bagus. Untuk mie jajan pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana gitu. Nah, nilai
Masalah setitik itu makin sulit diobati ketika hubungan Agus Novi makin sengit karena gesekan pihak ketiga. Lantas, akankah hubungan Agus dan Novi akan kembali pulih? Dengan cara apa hubungan mereka pulih? Atau Agus tetap nekat menabung genderang perang karena kadung rasa sudah dipersekusi sebagian warganet? Bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan pertemuan guna penyelesaian ya dana donasi pengobatan Mas Agus. Sudahlah, semakin kamu tahan uangnya Agus, semakin sempurna penguasaan dan pelanggaran hukumnya.